Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Aidila Suprapto, salah satu dosen di Prodi Arsitektur Universitas Amikom, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Perancangan Permukiman, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS praktikum yang dapat ditempuh mahasiswa pada semester keempat. Pada perkuliahan ini, mahasiswa belajar tentang tahapan dalam perancangan kawasan permukiman. Perkuliahan sendiri diselenggarakan dalam 14 kali pertemuan tatap muka selama satu semester ditambah dengan 2 ujian terjadwal pada tengah semester dan akhir semester. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL Prodi, yaitu CPL 03 untuk menguasai prinsip sains bangunan, prinsip perancangan arsitektur, perencanaan dan perancangan kota, permukiman, ekologi, dan lanskap. CPL tersebut lalu dijabarkan pada rumusan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang meliputi CPMK 311, yaitu mengenai prinsip perancangan permukiman. Lebih lanjut dalam pembelajaran perancangan permukiman, kemampuan akhir yang diharapkan pada tiap tahapan pembelajaran adalah: pertama, mahasiswa mampu memahami dasar teori permukiman. Kedua, mahasiswa mampu memetakan permasalahan dan potensi lokasi studi kasus permukiman. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis potensi dan masalah pada lokasi studi kasus permukiman. Di akhir pembelajaran, diharapkan mahasiswa mampu merekomendasikan alternatif perancangan lokasi studi kasus permukiman. Materi yang akan dibahas pada perkuliahan meliputi isu dan teori terkait perencanaan permukiman, regulasi dalam perencanaan kawasan permukiman di Indonesia, dan strategi dalam perancangan permukiman. Proses pembelajarannya dilaksanakan secara tatap muka dengan metode ceramah sebanyak kurang lebih 6 pertemuan sebagai pengantar materi dan diskusi terkait dengan perencanaan dan perancangan permukiman. Kemudian juga dalam pembelajaran ini saya menerapkan metode berupa penugasan secara mandiri dan secara berkelompok dalam pengerjaan studi kasus dan alternatif perancangan kawasan permukiman. Pada prosesnya, interaksi yang terbangun antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi interaktif di kelas, kemudian juga berupa asistensi dan juga konsultasi mahasiswa terkait dengan progres analisis dan konsep desain pada studi kasus yang dikerjakan, dan umumnya kami lakukan di kelas studio perancangan arsitektur. Beberapa teknik penilaian yang digunakan antara lain dilakukan melalui kuis yang diberikan pada saat pertemuan pengantar teori, kemudian saat mahasiswa pemaparan atau presentasi hasil tugas individu maupun kelompok, dan hasil perancangan terkait dengan analisis dan konsep yang dibuat oleh mahasiswa pada studi kasus kawasan permukiman. Sementara untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini disesuaikan dengan teknik dan juga indikator pada setiap pertemuan sesuai dengan pembelajaran semester. Kemudian, indikator penilaian meliputi pemahaman teori yang diberikan, ketepatan dalam membuat analisis dan konsep, serta ketepatan mahasiswa dalam membuat alternatif perancangan kawasan permukiman. Nilai akhir yang diperoleh mahasiswa didapatkan dari 50% project learning, 20% dari hasil ujian tengah semester, dan 30% dari hasil ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, terima kasih sudah bergabung di kelas ini. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik. Oke, em, ya sekarang kita sudah ada di pertemuan ke-6 untuk mata kuliah perancangan permukiman, di mana dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari eh, rangkaian kegiatan perkuliahan di mata kuliah perancangan permukiman. Oke, kali ini kita akan spesifik membahas tentang sarana permukiman. Tetapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang sarana permukiman, saya mau sedikit flashback dulu pada materi kita di minggu sebelumnya, di mana kita sempat membahas tentang eh,
ternyata dalam satu kawasan permukiman itu ada banyak komponennya, mulai dari ada prasarana, sarana, dan utilitas. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas lebih detail tentang prasarana dan utilitas, di mana prasarana itu merupakan sebuah kelengkapan dasar fisik untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak dan berfungsi sebagaimana mestinya. Contohnya, jaringan jalan, jaringan saluran pembuangan air limbah, saluran pembuangan air hujan atau drainase, tempat pembuangan sampah, dan kemudian sarana didefinisikan sebagai fasilitas untuk menunjang yang memberi fungsi penyelenggaraan, pengembangan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, ini kemarin belum kita bahas secara rinci dan kita akan bahas ini secara lebih detail di pertemuan kali ini. Terus kemudian ada yang disebut utilitas, di mana utilitas adalah sarana yang menunjang pelayanan lingkungan. Contohnya ada jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran, dan juga sarana penerangan. Nah, eh sebetulnya kalau berbicara tentang sarana permukiman di negara kita, di Indonesia, ada satu guideline yang bisa dimanfaatkan sebagai panduan ketika kita melihat ataupun ini ya, merancang sebuah kawasan permukiman, yaitu disebut SNI nomor 3 1733 tahun 2024. Nah, seperti biasa nih ya, saya pengen tahu karena kita ngomongin tentang sarana permukiman, sejauh mana sih sebetulnya teman-teman itu bisa memahami apa saja contoh yang termasuk dalam sarana permukiman yang teman-teman pahami. Nah, eh, sebelum kita mulai ke materi lebih lanjut, kita coba ini ya, pemanasan dulu ya. Silahkan teman-teman bisa scan barcode yang ada di sini. Terus kemudian teman-teman bisa coba jawab secara singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Oke, saya coba share jawaban teman-teman ya. Bisa di ini ya. Oke. Ternyata partisipasinya sangat keren sekali. Kita lihat ya. Di sini teman-teman ada yang memberikan respon. Yang termasuk dalam sarana permukiman ada tempat beribadah, ada pendidikan dan kesehatan, rumah ibadah, pemerintahan, fasilitas umum, rumah warga, RTH dan rekreasi, terus ada taman. Oke. Oh, sepertinya semuanya sudah belajar sebelum kelas dimulai ya. Ya, saya lanjutkan. Dan saya bisa bilang semua jawabannya betul, gitu ya. Jadi yang dikatakan yang namanya sarana itu termasuk dari beberapa poin yang tadi teman-teman sudah memberikan apa namanya jawaban di pemanasan kuis kita hari ini gitu. Nah, secara lebih detail supaya teman-teman bisa lebih memahami apa sih sebetulnya si SNI atau panduan nasional ini gitu. Jadi panduan ini memang biasanya digunakan untuk menetapkan sistem perancangan yang memudahkan proses pembangunan perumahan dan permukiman, khususnya di lingkungan baru dan area terbangun perkotaan. Jadi, perlu dipahami bahwa walaupun ini panduan nasional, tetapi ini tidak relevan ketika kita berbicara permukiman di desa. Karena memang panduan ini sebetulnya dipakai untuk memberikan apa namanya arahan dan juga guideline pada kawasan permukiman di wilayah perkotaan, begitu. Terus kemudian si pedoman ini sendiri memang dikembangkan dari tingkat pusat sampai juga dengan provinsi dan daerah atau kota dan kabupaten. Dan kemudian ini bisa digunakan tidak hanya oleh arsitek ataupun perencana, tapi juga biasanya dimanfaatkan pemerintah dan juga stakeholder terkait industri perumahan ketika mereka merencanakan kawasan permukiman. Nah, ini tadi jawaban dari kuis yang teman-teman sampaikan. Secara aturan atau secara guideline SNI ini disebutkan ada 7 sarana lingkungan. Nah, dari masing-masing sarana ini ada karakteristiknya yang perlu kita pahami masing-masing. Ketika kita merencanakan kawasan yang secara spesifik disebut kawasan permukiman, ternyata ketujuh komponen ini menjadi bagian yang perlu dipikirkan ketika kita merencanakan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita melihat sarana pemerintahan dan pelayanan umum, ternyata cakupan
ketika melihat sarana ini, itu cakupannya itu mencakup kayak misalkan penyediaan balai serbaguna, terus juga kemudian perencanaan pos pemadam kebakaran, terus juga sampai dengan apa namanya penempatan bak sampah yang digunakan dalam satu kawasan. Terus bahkan kalau di kawasan dengan kondisi permukiman yang khususnya masyarakat berpenghasilan rendah ya, itu terkadang juga ada penyediaan MCK bersama atau MCK komunal. Kemudian tidak hanya tentang pemerintahan, tetapi sarana pendidikan dan pembelajaran ini tuh juga sebetulnya sudah menjadi standar yang wajib dipenuhi. Misalkan mulai dari TK, SD, SMP sampai dengan SMA yang masuk kategori pendidikan wajib ya, pendidikan dasar di Indonesia. Nah, hubungannya apa? Hubungannya dalam satu kawasan tertentu dengan jumlah penduduk tertentu itu wajib memiliki eh, apa namanya fasilitas ataupun sarana pendidikan dengan keterjangkauan sekian gitu ya. Nah, tapi apakah ini menjadi sebuah harga mati ketika merencanakan kawasan pendidikan? Sebetulnya enggak juga. Jadi ini bagian dari guideline yang dipakai kalau kita merancang kawasan. Tapi bisa jadi ada faktor-faktor eksternal yang mendukung kenapa kok penyediaan fasilitas pendidikan itu mungkin jaraknya nggak terlalu deket gitu ya. Misalnya karena kondisi geografis seperti itu. Termasuk juga ketika penyediaan sarana kesehatan. Nah, jadi posyandu, terus juga balai pengobatan, puskesmas, dan juga apotek itu sebetulnya sebaiknya dirancang. Jadi nggak tiba-tiba muncul gitu ya. Dirancang itu artinya ada faktor pendukung antara komponen jumlah penduduk, luas minimum bangunan, dan juga luas lahan dan termasuk radius pencapaian. Terus kemudian sarana peribadatan. Nah, kalau untuk sarana peribadatan ini memang ada additional ketentuan ya, additional aturan tambahan yang terkait dengan jenis agama tertentu. Mungkin kalau yang paling familiar di kita itu jelas untuk agama Islam, untuk penyelenggaraan musola, masjid, itu sebetulnya juga ada ketentuannya kaitannya dengan kapasitas, luas lahan, dan juga luas lantai. Nah, eh, ter- sementara kalau tempat ibadah lain untuk apa namanya rekan-rekan yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha, ini memang ada apa namanya lembaga-lembaga yang mengatur untuk penyediaan sarana tersebut. Kayak misalnya ada lembaga parokinya atau mungkin dari lembaga adatnya, termasuk juga kaitannya dengan hierarki dan kekerabatan lembaga tersebut. Tetapi biasanya proses perizinannya nanti juga akan eh, apa namanya membutuhkan support ataupun approval dari pemerintah dalam hal ini. Terus kemudian untuk sarana perdagangan dan niaga. Nah, ini mungkin yang paling terasa ya ketika kita merencanakan kawasan urban, mengingat mungkin ada beberapa kawasan tertentu ketika pemerintah ataupun stakeholder terkait tidak memperhatikan tentang standar penyediaan sarana perdagangan dan niaga, itu justru membuat kawasannya menjadi full komersial area. Padahal sebetulnya dalam konteksnya kawasan, sebenarnya sudah ada aturannya loh untuk menyediakan kayak penempatan toko ataupun warung, terus kemudian pertokoan, terus kemudian pasar, sampai pasar yang sifatnya lebih besar lagi, itu ada batasannya kaitannya dengan jumlah penduduk, jumlah luas lantai, dan juga radius pencapaian. Jadi kalau misalkan mungkin kalau kita tinggal di kawasan kompleks permukiman, memang kadang kita identiknya dengan ngelihat kayak ada ruko gitu ya, ruko-ruko di kawasan permukiman. Nah, itu termasuk apa namanya fasilitas sarana yang memang harus disediakan untuk mendukung kehidupan yang ada pada kawasan permukiman tersebut. Terus kemudian ada sarana kebudayaan dan rekreasi. Nah, dalam hal ini sarana dan kebudayaan dan rekreasi ini sifatnya bisa yang komersil dan juga non komersil. Jadi kalau yang komersil kayak di sini contohnya misalkan gedung bioskop itu termasuk area yang nanti bisa diintegrasikan dengan kawasan perdagangan. Sementara kalau yang sifatnya non komersil kayak ruang serbaguna, terus kemudian balai Karang Taruna, ruang pertemuan warga itu memang menjadi
sarana yang wajib disediakan dalam satu kawasan permukiman seperti itu. Makanya sarana kebudayaan dan rekreasi itu juga sebetulnya sebagai cara untuk menyeimbangkan kondisi sosial di sekitar kita. Terus kemudian ada sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga, di mana dalam konteks ini untuk ruang terbuka itu sebetulnya ada dua hal, ada ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Kalau yang hijau teman-teman pasti sudah sangat familiar misalnya dengan taman yang biasanya dominasi area hijaunya itu atau area tidak terbangunnya itu 70% lebih dominan dibanding kawasan yang mungkin tertutup eh, apa namanya tapaknya gitu. Sementara kalau yang non hijau itu bisa saja misalkan kayak open theater gitu ya atau mungkin kadang kalau di kita bisa juga biasanya ruang terbuka non hijau itu terintegrasi dengan playground, terus kemudian ada food court yang semi open gitu, itu juga termasuk dalam kategori ruang terbuka non hijau. Mungkin kalau tadi secara teori, sebetulnya terus bagaimana implementasinya ketika kita melihat ataupun merencanakan dalam satu kawasan permukiman. Nah, ini saya mengambil contoh dari apa yang pernah saya kerjakan, yang mana kalau dalam konteks apa master plan yang saya tunjukkan ke teman-teman ini adalah implementasi redesign permukiman. Jadi memang ini berangkat dari kawasan permukiman yang kondisinya kurang baik dan kemudian ada upaya untuk upgrading si kawasan permukiman ini. Nah, cuma karena memang kawasan ini kondisinya adalah didominasi dengan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, ada beberapa fasilitas yang sebelumnya tidak ada dan kemudian menjadi ada, contohnya seperti MCK umum. Kenapa ada? Karena memang kebetulan kawasan permukiman ini berada di daerah bantaran sungai dan sebelumnya banyak penduduk yang menggunakan sungai sebagai alat untuk kegiatan mandi cuci kakus gitu ya, yang mana kita tahu itu sebetulnya sudah sangat diupayakan pemerintah untuk tidak dilakukan karena pastinya tidak sehat, mencemari sungai dan sebagainya. Maka kemudian dengan perencanaan kembali, kita melihat si guideline-nya tadi. Oh, untuk kawasan seperti ini bisa loh, apa namanya, diupayakan untuk merencanakan kembali kawasan apa namanya dengan menambah fungsi MCK umum. Nah, tapi sebetulnya sebelum kita masuk ke dalam komponen yang lebih detail pada apa namanya sub tema masing-masing sarana, biasanya kita melakukan zonasi dulu pada kawasannya gitu ya. Nah, ketika kita sudah melakukan zonasi kawasan, sebetulnya hampir sama ya kayak teman-teman kalau merancang bangunan kan pasti bikin zonasi dulu tuh gitu. Nah, kalau kita masuk ke satu kawasan permukiman, zonasinya jadi lebih besar. Nah, lingkup zonasi ini yang kemudian nanti kita akan breakdown lagi, kita detailkan kaitannya dengan sarana ataupun prasarana yang memang perlu adanya upaya peningkatan pada kawasan permukiman. Nah, ini tuh bukan sekedar tiba-tiba ada, tetapi dari proses analisis yang tadi kita melihat dulu apa sebetulnya di sini yang tidak ideal, terus untuk menjadikan sebuah kawasan permukiman ini ideal, apa yang perlu ditambahkan dan seberapa menentukan luasannya. Nah, untuk menentukan luasannya, kita menggunakan guideline tadi untuk mengukur em, apa namanya proporsi antara besaran bangunan dan juga penggunaan terkait dengan jumlah user yang harus difasilitasi. Begitu. Oke, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan sebelum saya yang tanya balik nih? Saya Bu mungkin Oke, oke, silakan Amar. Gimana? mau nanya nih Bu. Kan kita kebanyakan kota-kota sekarang permukiman itu udah jatuhnya permukiman yang padat. Nah, Mhm. nah Ya. ketika 7 sarana itu sulit untuk dipenuhi, Mhm. apakah yang berefek itu nanti ada beberapa sarana yang tidak lebih didahulukan atau Mhm. bakal berefek ke kapasitas dari sarana tersebut. Jadi apakah semisal lebih kayaknya di kawasan itu lebih banyak pedagang jadi prioritas ke pasar sehingga mungkin tempat ibadahnya diperkecil ruangnya. Mungkin kayak gitu Bu pertanyaannya. Terima Hmm, kasih. oke. Nah, itu sebetulnya yang menjadi tantangan kita ya. Biasanya kan
dalam konteks perencanaan ataupun perancangan kawasan permukiman, arsitek itu seringkali dilibatkan dalam mendesain apa namanya fungsi ataupun sarana baru yang memang belum ada atau yang sifatnya peningkatan kualitas. Nah, kalau tadi kondisinya misalkan di kawasan itu memang tidak ada, eh, bisa saja ada pertimbangan lain. Misalkan secara kapasitas sebetulnya tidak cukup ya. Misalkan kapasitasnya itu untuk 5.000 penduduk, tetapi di situ misalkan ada jumlah penduduknya 7.000. Nah, tapi kemudian ada pertimbangan keterjangkauan. Keterjangkauan misalnya di satu kelurahan itu seharusnya ada fasilitas ibadah masjid misalnya. Tapi terus kemudian di kelurahan sebelah ada fasilitas ibadah masjid, tapi jumlah penduduk dia lebih sedikit. Misalkan jumlah penduduk di kelurahan sebelah itu 4.000. Nah, bisa saja kalau dalam konteks ini karena keterjangkauannya masih terjangkau, mungkin keterjangkauannya misalnya masih dalam durasi apa jarak kurang lebih sesuai tadi ya 1 atau 2 kilometer, bisa saja akhirnya ada integrated gitu ya, ada integrasi dalam penyediaan sarana eh, prasarana yang ada dalam satu kawasan permukiman. Nah, kalau seperti itu bisa jadi pemerintah akan melihatnya lebih luas lagi. Jadi bisa jadi ketika dia mempertimbangkan penyediaan sarana, perhitungannya bukan satu kelurahan satu, tapi dalam satu kecamatan itu diperhitungkan berdasarkan jarak dan jumlah penduduk. Nah, itu bisa jadi terjadi seperti itu. Atau karena memang sekarang kita melihat lahan itu kan menjadi satu isu yang cukup sensitif dan mahal gitu ya. Jadi bisa saja akhirnya pertimbangan pengembangan sarana secara vertikal itu juga dilakukan. Misalnya di lantai satunya difungsikan sebagai pasar, terus kemudian di lantai duanya sebagai sarana balai pertemuan, misalnya seperti itu. Itu sepertinya sudah banyak mulai diinisiasi gitu ya atau menjadi ide dan gagasan dalam pengembangan kawasan-kawasan permukiman yang padat begitu. Nah, itu nanti bisa jadi ide amar tuh kalau melihat kasus yang tidak ideal dalam satu kawasan. Oke, cukup menarik diskusinya. Nah, jadi untuk make sure teman-teman juga menerima materi ini dengan baik, saya ingin menanyakan kembali pertanyaan yang tadi kita eh, jawab di awal pertemuan. Silakan teman-teman bisa masuk ke link barcode berikut untuk menjawab kembali apa saja sih sebetulnya yang termasuk dalam sarana permukiman. Nah, kalau tadi kan di awal teman-teman menjawab secara singkat untuk dan rata-rata sudah menyebutkan mulai dari 1 sampai dengan 3 sarana. Sekarang silakan menyebutkan minimal 4 saja jenis sarana yang sudah kita bahas di pertemuan hari ini. Oke, eh, ya, terima kasih untuk respon teman-teman dalam menjawab pertanyaan. Sepertinya tadi ada 393 dan 408 ya yang menjawab dengan cukup cepat. Oke, nanti saya akan berikan rewardnya menyusul. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya dalam menjawab pertanyaan tadi. Oke, saya izin mengingatkan karena ini udah minggu ke-6 dan nanti kita masih ada satu pertemuan lagi di minggu depan dan minggu berikutnya akan dilanjutkan dengan ujian tengah semester. Maka kita akan ada tugas di pertengahan semester kaitannya dengan pengamatan dan analisis tentang kawasan permukiman. Nah, di sini saya menyampaikan tugas ini akan dilakukan secara berkelompok. Teman-teman bebas memilih lokasi studi kasus, yang pasti lokasi studi kasusnya harus di wilayah perkotaan dan melingkupi satu wilayah kelurahan, di mana nanti teman-teman akan mengamati bagaimana kondisi permukiman terkait dengan sarana yang tersedia pada kawasan tersebut. Apakah sudah memenuhi atau ada komponen yang belum tepat seperti itu. Nah, mengingat ini adalah mata kuliah praktikum, di mana nanti di minggu setelah ujian tengah semester, kita akan ada proses perencanaan dan perancangan. Nah, proses perencanaan dan perancangan itu akan melanjutkan studi kasus yang kita lakukan pada eh, tahapan ini. Begitu. Cukup jelas untuk tugasnya? Jelas, Bu.
Oke, terima kasih untuk responnya. Dan minggu depan kita akan membahas lebih lanjut mengenai New Urban Agenda terkait dengan sarana permukiman, dan kita juga bisa menggunakan minggu depan untuk bisa melihat apa namanya, mereview lokasi-lokasi yang sudah teman-teman pilih, dan nanti bisa dimanfaatkan untuk berkonsultasi apabila ada kesulitan terkait dengan lokasi studi kasus yang dipilih. Ya, saya pikir untuk pertemuan kali ini kita sampai di sini. Terima kasih sekali atas partisipasi teman-teman dan keaktifan teman-teman di kelas hari ini. Semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat untuk mengerjakan tugasnya. Dan sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.